Shalom Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kembali bersama saya di Bukit Ngelanggeran Gunung Kidul. Mari kita bersama-sama kembali belajar dengan saya. Hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan, saya berikan judul Tahun Baru dengan Komitmen yang Baru. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita harus menyadari bahwa hidup ini punya masa lalu. Saya punya masa lalu, Bapak Ibu sekalian juga pasti memiliki masa lalu. Seperti hambanya Rasul Paulus, dia memiliki masa lalu yang kelam. Kita tahu di dalam sejarah gereja, dia adalah orang yang anti kekristenan. Ketika dia menjadi pejabat, dia menjadi tokoh yang mengomandoi anak buahnya untuk menangkapi pengikut-pengikut Kristus. Kemudian masukkan dalam penjara, bahkan juga banyak yang dianiaya. Itu masa kelam daripada Rasul Paulus. Nah Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 dikatakan demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dan berkati Tuhan, seperti yang saya katakan bahwa kita sebagai manusia pasti memiliki masa lalu. Saya pun juga memiliki masa lalu. Kita tahu bahwa tanggal 14 Desember tahun 2021 istri saya dipanggil Tuhan kembali ke surga. Itu masa lalu saya yang belum lama saya alami. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, saya tidak mau hidup dan menghidupi masa lalu saya. Istri saya meninggal memang bisa dikenang, bisa diingat-ingat, tetapi tentunya saya tidak akan terus-menerus meratapi istri saya, meratapi kepergian istri saya ke surga. Saya tidak akan melakukan seperti itu, karena itu adalah masa lalu saya. Nah, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini, dan saya akan hidup menatap ke depan, bukan ke masa lalu saya. Paulus juga demikian. Ketika kita membaca di dalam ayat 13 pasal 3 ini, Paulus tidak mau hidup dengan masa lalunya yang penuh dengan kekelaman. Ketika dia sebagai seorang penjahat yang menangkapi pengikut-pengikut Kristus, tetapi dia ingin hidup menatap masa depannya. Karena di sana ada janji-janji Tuhan yang akan disediakan, ada pengharapan yang akan diraih. Di sana ada kerajaan surga yang akan diberikan kepada umatnya yang kembali kepadanya. Itu Paulus telah melupakan apa yang di belakangnya. Paulus tidak mau menghidupi masa lalunya. Saya pun juga demikian Bapak Ibu. Saya tidak mau hidup dan menghidupi masa lalu saya. Tetapi saya ingin hidup berfokus ke depan. Tentunya Bapak Ibu sekalian juga demikian. Saya yakin panjenengan punya masa lalu. Tetapi ketika kita hidup dan menghidupi masa lalu kita, maka kita tidak akan pernah mencapai apa yang kita harapkan. Kita tidak akan pernah mencapai apa yang dikehendaki Tuhan. Janji-janji Tuhan tidak akan pernah kita raih ketika kita hidup dengan masa lalu kita. Untuk itu Bapak Ibu, di tahun yang baru tahun 2022 ini, mari kita memiliki komitmen yang baru. Mari kita jangan hidup dan menghidupi masa lalu kita, tetapi berfokus ke depan, di mana di sana ada harapan, ada berkat-berkat, ada janji Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Saya membuat suatu pantun, kiranya pantun ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Pantunnya berkata demikian: pagi mendung, hujan merintik, wedang jai madu, mulut merayu. Hidup itu akan terlihat cantik bila kita tidak berkutat pada masa lalu. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, mari jangan hidup dan menghidupi masa lalu kita. Mari kita berfokus ke depan, karena di sana ada harapan, ada janji Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Kita bangun komitmen yang baru tahun 2020 ini. Mari tetap optimis. Sekalipun kita menghadapi tantangan dan kesulitan, ketika kita mampu membangun komitmen baru, maka kita akan dapat meraih apa yang kita citakan. Tuhan memberkati.